yang dah bayar turun situ sana, yang dah bayar dulu, yang dah bayar ya. Tunggu belum, satu dulu yang dah bayar dulu. Apa? Disuruh pulang ke Malaysia gara-gara cakap Melayu di Indonesia? Hah? Kalian tahu sejarah nggak, Rek? Sebelum kita semua menggunakan bahasa Indonesia itu dari mana dulu, Rek? Ingat, bangsa Melayu ini besar, Rek. Karena ulah penjajah kita tuh terpecah belah. Kalian harus belajar dulu sejarah ya, Rek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rek. Jumpa lagi bersama saya Iki. Nah, Rek, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari semua bala musibah. Amin ya rabbal alamin. Oke, Rek, seperti biasanya Iki akan ngereaction, dan sebelum ngereaction Mas Iki cuma memberitahu pada kalian bahwa ya, kalian sebelum berkomentar pikir-pikir dulu ataupun sharing ataupun tanya-tanya dulu sama orang tua yang lebih tua daripada kalian, yang lebih berpengalaman, yang tahu tentang sejarah. Nah, di video kali ini Mas Iki akan nge-reaction sebuah video yang berjudul Disuruh Pulang ke Malaysia Gara-gara Cakap Melayu di Indonesia. Waduh. Gini ya, Rek ya. Masih cuma bilang ya. Kepulauan Kepri itu masih Indonesia, Rek. Jadi abangnya ini membuat video tentang cakap Melayu. Ya, cakap Melayu, meskipun Mas Ikinya orang Jawa ya, orang Jawa. Mas Iki tahu, Rek, tentang sejarahnya, tentang gimana di pulau ini, oh ini bangsa Melayu, di pulau ini, oh ini bangsa Bali, oh di pulau ini bangsa bangsa NTT. Mas Iki tahu, Rek. Jadi hormatilah semua bangsa. Dan perlu kalian ketahui ya, sebelum ada bahasa Indonesia, nah itu, Rek, harus di-sharing dulu bahasa apa yang diutamakan di Indonesia dulu. Ini bukan Mas Iki sok tahu ya, belajar sejarah dulu Mas, ini gitu. Sampian yang belajar sejarah dulu, Rek, biar paham. Oke, Rek, gak usah berlama-lama, langsung saja kita tonton penjelasannya, dan biar kalian gak salah paham, tonton sampai akhir penjelasan dari Abang Kepri ini. Beliau ini menyuting suasana hari raya apa ya, itu korban lah, hari raya korban kalau Mas Ikinya bilang. Kalau kalian apa, Rek? Dan sebentar lagi mau hari raya korban ya, Rek ya. Jangan lupa juga ya, Rek, daging lembunya Mas Iki juga mau, sate-sate gitu, Rek ya. Jom kita reaction bersama-sama, Rek. Wah, suasananya, Rek ya. Seperti di sini, Rek. Kalau tuan ke Batu Pahat, singgah sekejap di Tongkang pecah. Inilah suasana Pulau Penyengat. Cuaca cerah, penuh sejarah. Assalamualaikum, anak cucu numpang tengok-tengok. Kalian gak apa-apa kan, guys? Sampailah kita di suasana Pulau Penyengat lagi. Pulau Penyengat si Indra Sakti. Dan sekarang nih lagi suasana Hari Raya Haji. Jadi buat kalian yang di tahun 2022 pas Hari Raya Haji ke Pulau Penyengat, mungkin kalian adalah di dalam video ini. Video ini dikirim sama Awang Pengujan. Awang Pengujan tuh orang yang merekam video ini ya, dan mengirimkan suasananya ke apresiasi dari Kepri, itu namanya Awang Pengujan. Buat kalian yang minta kami menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu, konten apresiasi dari Kepri ini dia memang mayoritas menggunakan bahasa Melayu, tapi disisipkan juga sedikit bahasa Indonesia. Bukan kami tak cinta bahasa Indonesia, tetapi kalau kalian teringin sangat nak tengok konten berbahasa Indonesia, kalian nonton TV-TV yang disiarkan dari Jakarta. Itu rata-rata konten-konten berbahasa Indonesia. Karena kalau kami tak buat konten dengan berbahasa Melayu, dia akan datang kalau bahasa Melayu ni hilang, punah, kalian tak nak bertanggung jawab. Kalian buang badan kalau bahasa Melayu ni hilang. Jadi biarlah kami buat konten dengan berbahasa Melayu. Kalau kalian paham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Buat kalian yang baru mengetahui keberadaan kami di Provinsi Kepri, kami pun tak kecil hati. Kami ni orang Indonesia. Jadi kalian dengar ni, awak bercakap Melayu ni, kami bukan orang Malaysia. Jadi kalian tak bisa usir kami dari Indonesia, suruh balik ke Malaysia. Karena kami orang Indonesia. Yang seharusnya dipertanyakan tu kalian, kenapa di tahun 2022 nih kalian baru mendeteksi kami? Kenapa kalian baru mengetahui kami? Kemana aja kalian selama ini? Provinsi Kepri ini dengan Provinsi Riau dia berbeda.
Kalian jangan salah-salah lagi. Kalian kan dah dewasa semuanya. Jadi yang kalian dengar nih adalah orang yang bercakap menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Kalian tengok lagi kan suasana Hari Raya Haji di Pulau Penyengat ni kan. Semua orang rata-rata menggunakan pakaian Melayu, berkain songket, berbaju kurung, berbaju Melayu. Ada yang pakai baju teluk belanga. Kalian lebih pening kepala lagi. Ini di Malaysia atau di Indonesia? Jadi sebenarnya hal yang harus kalian sepakati dulu. Kita ni dulu Nusantara. Kita ni belum ada sempadan. Kita belum ada perbatasan negara. Jadi negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei itu belum ada. Dan kita ni dijajah sama penjajah, diadu domba sama penjajah. Hasil bumi dan kekayaan alamnya diambil sama penjajah. Dan kita dipecah belah. Kalau kalian sepakat kalau zaman dulu tu kita belum ada negara, nah baru kalian faham kenapalah kami ni berbahasa Melayu padahal kami orang Indonesia. Dan kalian jangan nak suruh kami balik ke Malaysia karena kami orang Indonesia. Jadi bahasa Melayu ni dia ada banyak versi, ada banyak logat. Dan bahasa Melayu ni bukan hanya digunakan orang Malaysia. Sebenarnya kalian ni harus banyak belajar sejarah. Jangan-jangan kalian tak tahu bahasa Indonesia tu asal muasalnya dari bahasa apa. Kalau kalian tahu bahasa Indonesia tu asal muasalnya dari bahasa apa, cobalah kalian komen di bawah. Macam kalian tak ngerti dengan pantun dan kenapa konten apresiasi dari Kepri ni selalu menyisipkan pantun. Kalian harusnya belajar, bukan langsung komen di bawah jangan gunakan pantun. Itu sama aja kalian menggoreskan perasaan orang-orang Melayu. Kenapa kalian jadi fobia sama Melayu? Kalian punya masalah apa dengan Melayu? Ingat, Indonesia sudah merdeka. Kita bukan di zaman penjajahan. Kalau kalian melarang orang Melayu bikin konten berbahasa Melayu, nanti muncul jutaan orang buat konten dengan berbahasa Melayu. Padan muka kalian. Bahasa menunjukkan bangsa. Kalian paham tak? Kalau kalian paham, anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Intinya kalau kalian tak suka dengan konten-konten yang disajikan apresiasi dari Kepri, macam konten sejarah, konten suasana kampung-kampung Melayu, kalian cari aja konten yang kalian suka. Karena kalian dah dewasa semuanya. Kalian bukan budak kecil lagi. Kalian pun tak bisa usir kami balik ke Malaysia karena kami ni orang Melayu Indonesia. Nak ngapa pula kami balik ke Malaysia? Panjang aku membebel kan. Sebenarnya malas juga nak membahas hal-hal macam gini. Ini tuh sama kayak kita debatkan di manakah makam Hang Tuah atau di manakah makam Gajah Mada. Berdebat habis tak selesai-selesai dengan argumentasi masing-masing menurut riset dan penelitiannya. Berbeza pendapat tuh boleh, tapi jangan sampai menimbulkan sentimen-sentimen tertentu. Jadi yang kalian lihat ini adalah suasana di depan Masjid Raya Sultan Riau di Pulau Penyengat ketika Hari Raya Haji tahun 2022. Kayak ginilah suasananya. Ini suasananya masih pagi. Jadi banyak orang yang masih menggunakan pakaian Melayu. Tapi seharian orang pakai baju Melayu nih. Jadi kalau kalian ke Pulau Penyengat ketika tahun 2022 kayak ginilah suasananya. Cuman ketika Pulau Penyengat tahun 2992, itu kami belum ada videonya. Suasana Penyengat ini berubah macam mana pun kita tak tahu. Jadi kita berharap adalah yang kirimkan video ketika Pulau Penyengat sudah tahun 2992. Kalau kalian tanya di Pulau Penyengat ni ada penginapan atau tidak, inilah jawaban untuk kalian. Jadi di Pulau Penyengat ni kalau kalian mau menginap bermalam di Pulau Penyengat ni ada penginapan juga pas di depan Masjid Sultan Riau nih. Jadi buat kalian yang baru tahu Pulau Penyengat nih, Pulau Penyengat ni pulau bersejarah. Ada banyak makam-makam pahlawan bekas Kesultanan Johor Riau Lingga di Pulau Penyengat nih. Cuman kalau kita nak jelaskan di satu video ni jadi panjang, jadi 10 jam kalah filem Hindustan. Jadi nanti awak jelaskan di episode selanjutnya. Jadi inilah suasana Hari Raya Haji di Pulau Penyengat. Di Pulau Penyengat ni kalau kalian mau jalan-jalan sekarang, selain ada becak motor yang ngantarkan kalian juga bisa sewa sepeda, bisa sewa motor juga di Pulau Penyengat nih kalau kalian mau jalan-jalan. Kata Awang Pengujan. Kalau kalian mau tahu keberadaan Pulau Penyengat di peta dunia, kalian nontonlah video ini sampai selesai biar kalian dapat gambaran sebenarnya Pulau Penyengat ini di mana. Jadi kalau kalian mau menginap di Pulau Penyengat, inilah tuh nampak tak kalian? Itulah penginapan di Pulau Penyengat. Namanya penginapan Sultan. Jadi kalau kalian mau wisata religi atau merasakan
bermalam di Pulau Penyengat bisa nginap di sini. Dan sebenarnya di Pulau Penyengat ini masih banyak homestay juga selain penginapan Sultan tadi. Seronok lihat suasananya betul-betul suasana hari raya. Ini kawan-kawan awang penghujan semua nih. Jadi awang penghujan nih, walaupun dia orang penghujan tapi dia sering ke Pulau Penyengat. Wah, di sini guys, tuh ada rumah panggung. Oh, mantap kan? Rumah panggung siapa tuh guys? Cantik wak rumahnya. Seronok lihat ya guys. Suasananya pun pas, suasana hari raya. Pas pula tuh kan Melur, Kiambang, Mahanom lagi lewat di depan awang penghujan. Kenapa lah awang penghujan tak kenalan sama si Mahanom, Melur sama Kiambang tuh? Wih, cantik guys rumahnya. Inilah suasana rumah panggung di Pulau Penyengat. Rumah siapa tuh guys? Kalau kalian tahu, coba kalian komen di bawah. Di Pulau Penyengat ini memang masih banyak rumah-rumah panggung Melayu kayak gitu guys. Jadi supaya kalian tak bingung di manakah Pulau Penyengat nih, mari kita tengok koordinatnya. Kalian nggak apa-apa kan guys? Mas kayaknya juga sering lihat itu rumah panggung di Malaysia. Bagus. Jadi yang kalian lihat ini adalah koordinat Pulau Penyengat di dekat Tanjung Pinang. Tadi tuh si awang penghujan tuh dia lewat dari sini, dari pelabuhan Pulau Penyengat, dia naik ke Masjid Raya Sultan Riau. Terus dia pergi ke orang potong lembu di sebelah masjid kan. Terus jalan ke sini, ini penginapan Sultan. Dia terus sampai di rumah panggung ini. Nah, itulah koordinat yang awang penghujan lewat tadi. Ini awak zoom out biar kalian nampak. Nah, inilah letak Pulau Penyengat. Dia di depan kota Tanjung Pinang. Dia dekat juga dengan makam Daeng Kemboja, makam Sultan Sulaiman, makam Daeng Celak, makam Daeng Marewa di Hulu Riau atau di Sungai Carang. Nah, inilah Pulau Penyengat di depan kota Tanjung Pinang. Jadi dia nih dekat dengan Pulau Bintan. Nih dia Pulau Bintan. Nampak tak? Nampak lah ini Pulau Bintan. Jadi Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang nih dia sudah terhubung dengan jembatan namanya Jembatan Barelang. Dah lama Jembatan Barelang tuh. Kalau Pulau Batam, Pulau Bintan nih belum terhubung sama jembatan. Kalau Jembatan Batam Singapura tuh pun belum dibangun. Jembatan Singapura Johor Malaysia nih sudah ada dari zaman dulu. Nah, kalau jembatan Tanjung Pinang ke Daik Lingga itu belum ada dan tak mungkin dibikin jembatan karena jaraknya jauh. Jadi kita harus naik kapal feri kalau dari Tanjung Pinang ke Lingga. Jadi tak semua pulau bisa dibikin jembatan karena jarak pulaunya jauh-jauh tuh. Tanjung Pinang ke Natuna jauh kan. Jadi kita harus naik kapal atau naik pesawat kalau nak pergi ke sana. Tak bisa dibikin jembatan. Nah, ini bagian Selat Melaka. Jadi semuanya ini zaman dulu tak ada perbatasan negara. Kalau kalian paham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Yang dah bayar turun situ sana, yang dah bayar dulu, yang dah bayar. Ya. Tunggu belum, satu dulu, yang dah bayar dulu. Yang dah bayar boleh turun. Memang menggunakan bahasa Melayu, cari ada di sana Korea. Bayar sana sini 180. Tetap kontrol sama satu aja. Ini karcis ya, kalau masih yang juga bilang kalau bahasa Melayunya masih kurang tahu ya. Ibu Kupon mungkin ya, Rek. Kalau ini suasana kita kalau mau naik pompong dari Pulau Penyengat balik ke Tanjung Pinang. Jadi sistemnya tuh macam film P.Ramlee gitu guys. Cuman film P.Ramlee itu kan naik sampan. Kalau Pulau Penyengat nih naik pompong. Kayak gitulah suasananya. Antri mau naik pompong. Mungkin segitu aja videonya guys. Makasih buat kalian yang sudah nonton. Makasih juga buat awang penghujan yang sudah kirim video ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalian gak apa-apa kan guys? Rek, kalian udah paham kan ya sekarang Rek bahwasannya di Indonesia menggunakan bahasa Melayu bukan bahasa dari Malaysia Rek. Ya masih kita kaget tadi pengen ketawa masih gini sama kalian nih. Ada juga yang berkomen di yang Mas Iki Reaction yang itu hari, kenapa pakai bahasa Melayu padahal di Indonesia. Masya Allah, belajar dulu sejarah nih, biar kalian paham, biar kalian nggak salah paham. Ya, belajar dulu sejarah atau bertanya-tanya dulu kepada orang tua kalian yang lebih pengalaman gitu, biar tahu bahwa bahasa Melayu itu besar, bangsa Melayu itu besar.
Ya, dulu bangsa Malaya itu besar karena ulah penjajah-penjajah yang gak ada moral etikanya itu rek, memecah belah dan difitnah dan seperti itu rek lah pokoknya. Masiknya gak bisa mengucapkan kata-kata takutnya nanti masiknya salah. Bila ada salah kata dari masiknya mohon dimaafkan. Ya rek ya, jadi kalian janganlah karena di Indonesia menggunakan bahasa Melayu suruh balik ke Malaysia. Jangan rek, karena di Indonesia tuh banyak Melayu, contohnya di Pontianak, di Riau, terus di Lingga, di Batam, terus Sumatera, Medan pun itu Melayu juga rek ya. Jadi kalian jangan salah paham. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video. Bye bye.